Pemburu penyihir ini berumur 800 tahun. Melihat tubuh Dolan ke-36 terbaring, ia menghadiri pemakamannya. Ia merasa ada kejanggalan. Calder menyalakan lilin dan mendekatkan lilin ke hidung Dolan. Ternyata Dolan dikutuk. Di dalam lehernya keluar sebuah serangga sihir, seperti kutukan yang ada di abad ke-19. Dolan sepertinya belum meninggal. Di telunjuk jari ada luka darah. Ia meninggalkan pesan untuk Calder. Calder bergegas pergi ke tempat Dolan ke-36. Mau melihat keadaannya. Terlihat tidak ada sihir. Tapi saat ia menebarkan serbuk ke lantai, mantra muncul. Jejaknya pun terlihat. Seruangan mulai kacau. Menunduk. Bekas tanda sihir disembunyikan di seluruh ruangan. Dan ini keadaan ruangan aslinya. Semalam Dolan ke-36 diikat di sofat ini. Dibukanya catatannya. Ada petujung ke kata-kata pakai sidik jarinya yang berdarah. Minta Calder ingat kematiannya 800 tahun yang lalu. Apa kejadian yang sebenarnya? Memori ingatannya sedikit hilang dan tidak ingat. Pen dia atas meja hilang. Ia mulai menyelidikinya. Ia pergi ke sebuah toko kue terkenal. Di dalam ramai. Tapi bahan yang digunakan menjijikkan. Pemilik toko menaruh cacing di bahan adonan kue. Ia adalah seorang guru yang sudah hidup 100 tahun. Keahliannya mencuci otak manusia. Ia kasih tahu Calder orang yang dicarinya. Ada di rumah sakit dekat pohon cerabepel. Saat buka pintu, di dalam banyak mainan boneka. Calder berhati-hati. Tiba-tiba satu penyihir datang. Pakai tongkat penyihir menusuk ke tangannya. Calder langsung menendangnya. Tarik keluar tongkat itu dan tangannya membaik. Ternyata Calder tidak bisa mati. Ia membawa penyihir itu ke bawah gereja. Penyihir tarot gereja memberikan hukumannya dengan kartu tarot. Membangunkan raksasa menggunakan kunci. Dan menarik penyihir itu. Penyihir itu masuk ke dalam dan hilang. Tapi Dolan ke-36 masih belum sadar. Ternyata penyihir aslinya belum ketangkap. Ia pergi ke perpustakaan untuk cek. Ia memutuskan akan mencari penyihir memori. Untuk membantunya mengingat memori 800 tahun yang lalu. Legenda mengatakan mereka hidup di sekitar kita. Ada yang buka toko bunga. Ataupun bar dan hidup damai dengan manusia. Tapi ada penyihir yang berbeda. Mereka adalah penyihir gelap. Ingin membuat dunia dikontrol oleh dunia sihir. Mereka akan melakukan kejahatan menggunakan sihir. Calder datang ke bar. Dia melihat-lihat dan mulai mencari. Dan tanya, berapa harga kamu? Tergantung keinginanmu apa? Sebuah memori. Penyihir memori kaget mendengarnya. Langsung membuka harga. $500. Setuju, merasa terlalu sedikit. Penyihir memori menaikkan harga lagi. Maksud saya $5.000. Setuju, $15.000. Boleh kita mulai? Penyihir memori menyiapkan ramuannya. Menyuntiknya ke buah ceri. Calder mulai memakannya. Tidur dan kembali ke 800 tahun lalu. Di badai salju bersama rombongan pergi ke Ratu Penyihir. Waktu itu ia tidak abadi. Hanya orang biasa dengan baju besi. Dan menusuk dan membunuh Ratu Penyihir. Sebelum Ratu Penyihir mati, ia mengutuk Calder. Akan hidup selamanya dan tidak akan tenang. Ini alasan kenapa Calder tidak bisa mati. Di luar ingatannya. Ia terbakar setengah hidup dan mati. Nyawanya bergantung dengan hati Ratu Penyihir. Demi menyelamatkannya, Dolan menyimpan dan menyembunyikan hati itu. Pada saat yang sama ia juga membiarkan Ratu Penyihir hidup. Calder kaget setelah mengetahui kenyataan itu. Tanpa dia sadari, ada satu penyihir masuk dan memborgolnya. Ia menendang Calder jatuh ke lantai dan membiusnya. Calder langsung mencabut, lalu mencoba melepaskan tangannya dengan menahan rak buku. Akhirnya terlepas. Ia mematahkan tangannya, dan perlahan kembali normal, lalu menendang penyihir itu. Saat mau pukul lagi, ia tahu kalau ternyata yang mengutuk Dolan adalah penyihir ini. Ia langsung memecahkan kaca, tapi ia langsung didorong oleh penyihir itu. Terlempar sampai jatuh ke lantai. Penyihir itu membakar semuanya, membaca mantra dan pergi. Di detik terakhir Calder sadar, dan langsung menahan penyihir itu. Tangannya masuk ke dalam dan menarik keluar sedikit rambut dan tanah penyihir. Ada ini akan lebih mudah dicari. Perang ini membakar bar milik penyihir memori. Ia marah tidak tahan dengan Calder. Penyihir memori dibawa ke rumahnya. Pertempuran antara manusia dan penyihir. Melibatkan banyak penyihir. Samapi teman penyihir memori pun mati.
Karena penyihir gelap ingin menguasai dunia, sampai membunuh siapapun, membuat penyihir memori tidak tahu kemana harus mencari bahan sihir. Mereka akan mempunyai ide, untuk pergi ke suatu tempat mengambil bahan sihir. Tempat itu adalah penyihir paling tua. Mereka adalah penguasa industri fashion, yang membuat acara mewah dan indah. Di belakang panggung banyak model sedang make up. Di belakang itu semua, ternyata penampilannya berbeda. Ini semua adalah penyihir model. Wanita yang duduk di sofa, adalah ratu penyihir. Sesampainya di sana, ia ingin menukar objek, dengan menggunakan kekuatan penyihir. Tapi ternyata Clauder dihipnotis. Melihat bayangan istrinya 800 tahun lalu. Ia menahan dirinya untuk keluar dari sihir itu. Saat kedua penjaga mengangkat Clauder, ia langsung menghajar dan menendang mereka. Ia pun tersadar. Mengembalikan ingatannya sangat membuatnya marah. Langsung menarik kalung di leher penyihir, dan mengeluarkan batu yang ada di dalamnya. Ratu penyihir memohon tapi batu itu langsung diinjak. Ia ke lantai mengumpulkan sisa serpihan. Ia dengan tegang menutup wajahnya, tapi tidak bisa menyelamatkan wajahnya yang berubah. Clauder menemukan data penyihir itu, dan balik ke rumah, mengecek kondisi tubuh Dolan. Dupa ini bisa membantu jiwa Dolan. Tidak ada waktu lagi, menyiapkan senjata, pergi ke tempat di mana penyihir gelap berada. Ia lelah dengan kehidupan abadi, bersiap untuk mati bersama ratu penyihir. Datang ke tempat pohon tua, ia membunuh penyihir yang mengutuk Dolan. Tiba-tiba dari belakang hatinya dipegang oleh ratu penyihir. Ratu penyihir menarik kekuatan keabadiannya, dan kabur. Lalu ia pulang ke rumahnya, menunggu Dolan sadar. Tahu kutukan Dolan telah berakhir. Clauder berkata ini adalah perang terakhir, dan tidak ada penyesalan. Ketiganya balik ke gereja dan sudah banyak pohon di dalamnya. Clauder membawa penyihir memori masuk, membuka terowongan rahasia. Di dalamnya ada cahaya biru, berhubungan dengan 800 tahun lalu. Dari dalam menarik penyihir jahat keluar. Penyihir memori coba masuk ke mimpinya, untuk mencari tahu. Ini adalah masa depan yang dikuasai ratu penyihir. Kota yang penuh tumbuhan. Semua penyihir berdiri membaca mantra, untuk menghancurkan dunia. Saat mereka membangka, banyak serangga sihir dari dalam gereja, berkerumunan keluar menyebar. Dolan ke-37 melihat dari dalam gedung. Ia tahu mereka sedang mengalami pertempuran sengit. Benar aja, di dalam. Clauder terbaring lemas. Setelah kekuatannya diambil oleh ratu penyihir, ia hanya punya tubuh, daging dan darah. Memakai tenaga terakhirnya, mengeluarkan batu ke dalam air. Keluar angin kencang. Di tengah-tengah angin, ia melepar sebuah pedang, dan menusuk hati ratu penyihir. Ia tahu jika ratu penyihir mati, ia juga ikut mati. Ia menyerah karena ia juga tidak hidup lama lagi. Ratu penyihir terbaring. Serangga sihir pun jatuh. Dolan yang melihat, tahu kali ini manusia yang menang. Dan perang ini sudah berakhir. Di akhir film, mereka duduk di depan gereja. Ia membiarkan hati ratu penyihir hidup. Karena pada saat terakhir memasuki kegelapan kematian, ia melihat banyak hal yang mengerikan sedang menunggu. Mereka sedang menunggu dunia tanpa ratu penyihir.